الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Kita masuk pada pembahasan yang kedua daripada kitab Maulana Khalil bin Abdul Latif Al-Bakalani, yaitu kitab Al-Matn Syarif dalam seri karya ulama Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun kullu ma'in nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi fahuwa tahirun mutahhirun. Kita masuk pada pembahasan air di sini. Faslun kullu ma'in, sebuah fasal tentang air. Kullu ma'in, setiap air. Nazala, turun, bermakna an-nazil. Kullu ma'in nazil. Kullu ma'in nazala minas sama', semua air yang turun dari langit. Au naba'a minal ardi, atau naba'a memancar. Memancar, naba'a itu memancar keluar, seperti mata air. Au naba'a minal ardi, keluar dari bumi. Karena hakikatnya mau air yang di sungai yang mengalir ataupun air terjun, hakikatnya semuanya dari dalam bumi, makanya minal ardi. Bukan kullu ma'in sara fil ardi, bukan begitu kalimatnya. Setiap air yang mengalir atau sala fil ardi, bukan. Setiap air yang mengalir di bumi, bukan, tapi air yang keluar memancar dari dalam bumi. Karena hakikatnya semua air yang dari bumi itu dari dalam bumi. Air yang dari atas hakikatnya dari atas langit. Kalaupun ada perputaran seperti hujan yang merupakan hasil dari gumpalan awan, yang mana awan tersebut hasil dari pemuaian air yang ada di lautan, begitu. Hakikatnya tetap air itu dari dalam bumi. Kalaupun terjadi pemuaian dan menjadi asap, menjadi uap naik ke atas, kemudian menggumpal menjadi awan turun lagi ke bumi, berarti hakikatnya air itu sumbernya dua saja, dari langit ataupun dari bumi. Fahuwa, air tersebut, tahirun, suci, mutahhirun, dapat mensucikan. Yang disebut air tahur. Jadi kalau tahur itu suci, mensucikan. Yang disebut air mutlak. Yang disebut air mutlak, air yang belum terkena campuran sesuatu. Kalau kita belajar di kitab salah satunya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, karya ulama zaman sekarang yang masih hidup, beliau Sayyid Zain bin Ibrahim bin Sumait. Zain bin Ibrahim bin Sumait ini kumpulan dari kalam-kalam beliau, kemudian disatukan, dikumpulkan, ditulis jadi sebuah karya fiqhiyah oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kitab tersebut sangat masyhur di kalangan santri.
dimana pembahasannya juga sama, bab kitab Thaharah, kitab tentang bersuci, babnya pembahasannya sama air juga ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ta'rif At-Taqriratus Sadidah, pengertian dari air, definisi air itu apa? Huwa sa'ilun, adalah yang mengalir, sa'il, syaffafun latifun, lentur lembut air ya. Lentur lembut itu air. Yatalawwanu bilaunil ina, dia pasti berwarna sesuai dengan wadahnya karena dia bening warnanya. Jika ditaruh, diletakkan di wadah yang berwarna biru, maka akan terlihat seperti biru. Bukan airnya berlari biru, bukan airnya menjadi biru, tapi terlihat seperti biru. Yatalawwanu itu berwarna di mata kita, di pandangan kita seperti warna wadah. Kalau ditaruh di tempat perak, ditaruh di tempat yang gelap, maka dia sama, akan berwarna perak atau berwarna gelap. Itu air sifatnya harus lembut. Jadi kalau yang sudah menggumpal, mengental, bukan lagi air nanti, berarti air tersebut sudah menjadi campuran. Apakah air tersebut sudah menjadi jelly, walaupun dibilang cairan ya, misalkan lebah, cairan lebah, itu kan kita bilangnya cair juga, tapi cairnya lebah, cairnya madu lebah bukan seperti cairnya air, tidak lembut ya. Tidak bergerak cepat seperti air ya. Kalau air sa'ilun, bergerak cepat, mengalir. Yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulihi, yang Allah ciptakan itu ketika diambil air tersebut itu lunak ya. Air itu mengikuti wadah. Kalau kita mengambil air menggunakan tangan, maka air tersebut akan ikut berbentuk seperti tangan. Maksudnya mengikuti bentuk tangan, tidak dirasa keras sebagaimana kita mengambil cairan yang sudah mengeras. Tidak langsung bisa mengikuti seperti air itu. Kalau air langsung kontan pada saat kita ambil menggunakan tangan, maka dia akan ikut dengan tangan kita, berbentuk mengikuti bentuk tangan kita, masuk ke setiap sela-sela sekecil apapun, itu sifatnya air. Kalau secara terperinci, tempatnya air itu 7. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil itu secara umum, secara garis besar ya, dari langit dan dari bumi. Kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah dikatakan salasatun minas sama, 3 dari langit, wa arba'atun minal ard, dan 4 dari bumi. Berarti sumber air itu ada 7 ya. Jadi 3-nya dari langit, 4-nya dari bumi. Apa aja yang dari langit, kita menggunakan kitab Taqriratus Sadidah sebagai pelengkap dari kitab matan Syekh Muhammad. Yang dari langit, miya matar, air hujan ya. Wasalji, dan salju. Salju itu dari langit ya, turun ke bumi, maksudnya dari langit, dari atas ya. Turun ke bumi, kemudian di bumi itu dia mengendap atau tertampung ya. Jadi salju hakikatnya dari atas. Wal barad, dan begitu juga embun. Embun juga hakikatnya dari atas, itu dia dari pemuaian, penguapan sama seperti awan juga ya. Cuma karena dia lebih berat, molekulnya lebih berat, maka dia turun ke bawah lebih cepat daripada air hujan. Air hujan hakikatnya juga sama seperti embun, cuman dia molekulnya lebih ringan, maka dia naik dulu ke atas berupa uap di atas, baru dia menggumpal ya. Jadilah dia air hujan. Jadi hakikatnya sama, satu sumber ya. Makanya dibilang minas sama. Kalau di dalam kitab Syekh Muhammad Khalil langsung beliau mengatakan langsung dari langit, dan 2 dari bumi, udah 2 aja dari bumi. Tapi kalau di dalam terperincinya, maka air hujan, air salju, air embun itu dijadikan berbeda-beda. Apa sih bedanya salju dengan embun? Kan sama-sama pemuaian
Apa bedanya? Di dalam footnote, catatan kaki daripada kitab At-Taqriratus Sadidah, dikatakan as-salju huwa, salju itu adalah an-nazil minas sama, yang turun dari langit, ma'ian, ya. Thumma yajmadu min syiddatil barat. Jadi turunnya dari langit, ya, berupa ma'i'. Ma'i' itu berupa uap, ya. Mari kita cek dulu di komus ma'i' itu apa. Kemudian uap tersebut yajmadu min syiddatil barat, kemudian uap tersebut menggumpal, mengeras karena sangat dingin, ya. Jadi berupa uap kemudian menggumpal karena sangat dingin, itu jadilah dia salju. Sementara embun wal barat, sementara embun huwan nazil adalah yang turun minas sama, dari langit, sama seperti salju, turun juga dari langit. Ya, saya sambil lihat kamus di sini. Untuk kata-kata yang tadi ma'a, mengalir, ya, di atas permukaan tanah. Jadi ma'i' di sini artinya mengalir, artinya yang cair, mengalir, ya. Jadi salju hakikatnya adalah sesuatu yang cair, mengalir dari atas. Jadi salju adalah hujan, maksudnya begitu, ya. Jadi ma'i' maksudnya kata-kata ma'i'an, ya, mim, alif, hamzah dan ain, ma'i'an. Itu maksudnya salju adalah hakikatnya hujan juga, cuman mengeras karena sangat dingin. Jadilah dia salju, ya. Jadi air hujan yang turun karena sangat dingin menjadi salju, membeku dia. Kalau embun huwan nazil, dia turun dari langit, jamidan. Justru kalau embun turun dari langit itu dalam keadaan keras, ya. Jadi kalmilh, seperti garam. Jadi embun kalau yang sudah pernah ternyata dia seperti garam, seperti butiran garam, turun ke bawah, ya, jadilah embun, ya. Thumma yanma'u 'alal ard, kemudian justru dia mencair, ya, di bumi, tersangkut di bumi. Jadi salju, embun turunnya seperti garam katanya, kemudian nyangkut di bumi, mengendap di bumi, ya. Jadilah dia cair, air cair. Jadi bedanya salju, kalau salju dari cair ke padat, kalau embun dari padat ke cair, nah, itu maksudnya. Kemudian 4 dari bumi, apa saja? Wahya miyahul bahr, yaitu air laut, ya. Air laut walaupun asin itu bisa buat bersuci. Makanya ada di dalam, di sini juga sama, di kitab Taqrir juga ada nanti pendapat Imam Nawawi dan Imam Romli. Imam Nawawi dan Imam Romli. Idzan ghamasa fil ma, apabila seseorang menyelam di dalam air, ya, walau lahzatan, walaupun sekejap, sebentar, wa nawal wudu wa huwa munghamisun, kemudian dia meniatkan wudu sementara dia dalam keadaan masih menyelam, saqata wujubut tartib, maka tidak perlu tartib, maka nggak perlu lagi tuh membasuh muka, gerakan membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, nggak perlu lagi, langsung aja menyelam, langsung naik ke atas. Yang penting ketika menyelam niat wudu, langsung bisa sah katanya. Wa huwal mu'tabad indan Nawawi, itu kuat pendapat tersebut di sisi al-Imam Nawawi, menurut pendapat Imam Nawawi. Lianna tartib yahsulu fi lahadhatin latifah la tudraku bil his, karena yang namanya tertib itu gerakannya bisa cepat antara satu dengan yang lainnya, nggak perlu lama, ya.
Wa inda Rafi'i, sementara menurut Al-Imam Ar-Rafi'i, la budda minal makath zamanan yumkinu fihi takdir tartib. Dia harus walaupun menyelam tetap harus ada gerakan yang membedakan antara tertib satu dan tertib kedua. Gerakan membasuh wajah, gerakan membasuh tangan, gerakan membasuh rambut, gerakan maksudnya kepala, gerakan membasuh kaki itu harus jelas kan menurut Imam Rafi'i. Tapi kita pakai yang mu'tamad, yang paling kuat menurut Nawawi, nyelam langsung ke dalam air atau ke dalam laut, ya. Dalam kolam renang juga bisa, dalam kolam misalkan, kolam ini kolam yang besar, airnya suci, kita yakin suci, lebih dari 2 kula, kemudian menyelam. Atau kita sedang ada di curug, air terjun misalkan, biasanya bawahnya itu seperti kolam, kita menyelam di situ langsung ya duduk sah menurut Imam Nawawi, begitu maksudnya. Ya, itu dalam bab air laut tadi. Kemudian setelah air laut, wal bir, air sumur, ya, air yang kita timba. Kalau di zaman dulu masih banyak sumur, kemudian dibuat benteng begitu, dibuatkan galangan, dijaga dengan batu sehingga menjadilah dia sumur. Kemudian ditimba, zaman dulu ditimba. Wan nahar, dan juga mata air. Nahar itu sungai maksudnya. Air sungai kan dari mata air juga hakikatnya. Ya, dari mata air, dari atas, dari sawah begitu. Kemudian menjadi satu, menjadi suci kembali, terbarukan dengan secara otomatis, secara alamiah, jadilah dia air sungai. Wal ain, dan juga mata air dari mata air. Jadi 3 dari langit dan 4 dari bumi. Ya. Itu bab air, sedikit tambahan dari kitab At-Tariqatus Sadidah karya Syekh Al-Habib Sayyid Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Wal ma'u imma qalilun au katsirun. Lanjut kita kepada matan yang Syekh Khalil. Wal ma'u, adapun air, imma qalilun au katsirun, ada baik ada yang sedikit ataupun ada juga yang banyak. Fal qalil, yang dimaksud air yang sedikit, ma'un dunal qullatain, ya, air yang kurang dari 2 qullah. Wa huwa yatanajjas biwuqu'in najasah. Air yang kurang dari 2 qullah itu menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis. Wa in lam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Berapa sih ukuran kurang dari 2 qullah dan berapa sih ukuran 2 qullah, nanti di bawahnya ada. Wal katsir, ada juga air banyak, qullatan fa aktsar, 2 qullah atau lebih. Wa huwa la yatanajjas biwuqu'in najasah fi, dia tidak menjadi najis dengan sebab kemasukan najasah, illa idza taghayyara muh aw launuh aw rihuh, ya, kecuali dia berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Jadi bukan dalam arti berubah tiga-tiganya. Oh, kalau airnya tersebut lebih dari 2 qullah, satu kolam misalkan kolamnya panjangnya 2 meter kali 2 meter kali 2 meter, kan itu lumayan lebar, lumayan besar, banyak airnya, itu lebih dari 2 qullah pasti. Kemudian kita pikir rasanya belum berubah tapi warnanya udah, terus baunya juga sudah berubah tapi rasanya belum, masih seperti air, tetap itu juga sudah mutanajis. Kenapa? Karena warnanya dan baunya sudah berubah. Karena di sini menggunakan kalimat atau au launuh au rihuh. Jadi bukan ta'muh wa launuh wa rihuh, bukan. Jadi bukan berarti berubahnya rasanya, warnanya dan baunya, bukan. Salah satunya berubah, sudah berubah. Air yang di dalam kolam berubah warna menjadi kotor, menjadi keruh, menjadi dengan berwarna najis, ya. Biasanya kalau sudah berubah warna, baunya juga berubah biasanya, ya. Karena warna pasti menimbulkan bau biasanya. Kalau rasa agak sulit rasa, karena rasa itu harus dijajal dengan mulut, biasanya harus dengan lidah. Tapi kalau warna dan bau itu identik, satu sama lain mendukung. Kalau sudah berubah warna dan baunya, maka air tersebut ya sudah najis, mutanajis.
kita tahu bahwa di kolam kita kemasukan, misalkan di kolam kita kemasukan tikus ya. Tikus buang kotoran di kolam tersebut, kemudian bau dari tai tikus itu, kotoran tikus itu, kalau bahasa Betawi kendus ya, santer baunya, itu nggak boleh dipakai untuk bersuci, udah nggak lagi mensucikan karena walaupun banyak, karena sudah bercampur dengan kotor. Wa qadrul qullatain, ukuran dua kullah, bil wazni, dengan ukuran timbangan, khamsumi'ati ritlin baghdadiyin, itu 500 rital Baghdad. 500 rital Baghdad. Berapa 500 rital Baghdad? Wa qadruhuma bil misahah, ukuran dengan meteran, zira'un wa rubu'un bi zira'il yad al-mu'tadilah tulan wa ardan wa umqan. Jadi 1/4 zira' dengan zira'nya ukuran tangan orang normal, lebarnya dan juga tingginya. Berapa sih 1/2 zira'? 1/4 zira' yaitu 1 meter ya, 1 meter. Atau kalau dulu belajar dengan asakis pulau, itu dikatakan 70 cm kali 70 cm kali 70 cm, itu sudah dapat 2 kullah. Itu sudah ukuran 500 rital Baghdad ya. Itu ukuran daripada air 2 kullah. Kurang dari itu, kurang dari 70 cm kali 70 cm kali 70 cm ukuran kolamnya, ukuran wadahnya, kurang dari itu, kurang dari 70 kali 70 kali 70, maka kurang dari 2 kullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.